Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan anugerah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang kami melihat secara fenomena dan kami perlu sadar secara kebatinan. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan jauh lebih daripada yang kami doakan dan kami mintakan, yang kami bayangkan, yang kami pikirkan. Beri kekuatan kepada kami untuk selalu bersyukur dan selalu berkata di hati kami, alangkah besarnya Tuhan, alangkah besar anugerah. Meskipun kami sering kurang sadar, kiranya Tuhan ampuni kami dan beri kekuatan kepada kami untuk senantiasa menggali, senantiasa mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalam diri kami yang Tuhan sudah karuniakan. Sehingga kami tidak memboroskan waktu, tidak memboroskan bakat, tidak memboroskan kekuatan jasmani, tidak memboroskan iman kepercayaan kami kepada yang tidak-tidak. Sehingga kami boleh memanfaatkan setiap potensi, setiap berkat, setiap talenta Tuhan mencapai semaksimal mungkin demi kemuliaan Tuhan, demi faedah bagi sesama. Sehingga hidup kami di dunia menjadi sangat-sangat berarti. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita meneruskan khotbah di dalam hukum yang ke-9. Jangan bersaksi dusta untuk mencelakakan sesamamu. Itu terjemahan yang paling tepat. Jangan bersaksi dusta untuk mencelakakan sesamamu. Saudara-saudara sekalian, manusia berkapasitas berbicara. Ini adalah hak yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan di atas segala makhluk. Karena tidak ada makhluk yang bisa mengutarakan makna yang bersangkut paut dengan arti kekekalan di dalam batin mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan sesuatu kemauan yang berada di dalam rencana Allah yang kekal. Yang mungkin keluar dari suara-suara binatang adalah pengutaraan, pengekspresian dari kebutuhan menurut badan mereka di dalam kesementaraan. Mereka mempunyai kemungkinan untuk mengutarakan, aku perlu makan, aku sedang sakit, aku mau tidur, aku perlu seks. Nah, hal-hal seperti ini diutarakan oleh binatang-binatang. Mereka bisa bersuara dan semua suara mereka hanya bersangkut paut dengan kebutuhan instingtif di dalam keadaan badannya di dalam dunia berapa puluh tahun saja. Saudara-saudara, selain itu tidak ada kebutuhan, tidak ada makna kekekalan, tidak ada satu hasil rencana yang melebihi daripada apa yang dibutuhkan secara badannya yang mereka bisa utarakan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, berbahasa, berbicara, mengutarakan makna dan bersangkut paut dengan arti yang abadi. Ini hanya diberikan kepada manusia. Nah, inilah yang disebut peta teladan Allah. Salah sebagian daripada dicipta menurut peta teladan Allah, yaitu kita seperti Tuhan yang mempunyai arti, makna, rencana di dalam kekekalan, dan dia mewahyukan itu kepada umat manusia melalui para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru untuk memimpin pikiran kita, untuk mengarahkan seluruh kerohanian kita menuju bagaimana bersatu dengan rencana Allah yang kekal. What a privilege if our will is in accordance with the eternal will of God. What a privilege if you truly understand the meaning of the truth
being revealed by God. Allah punya kemauan, kebenaran, pengertian, arti, makna yang sesungguhnya yang berada di kekekalan dimengerti oleh manusia yang hidup berapa puluh tahun di dunia ini saja. Sehingga otak, rasio yang berpikir itu diatur oleh Roh Kudus dan diatur untuk berarah kepada makna kekekalan dari Tuhan. Sehingga kita hidup bukan hanya melayani sementara. Hidup bukan hanya memuaskan kebutuhan fisik. Hidup bersatu, hidup berharmonis dengan rencana Tuhan Allah. Dan di situ bahasa-bahasa yang paling penting adalah bahasa-bahasa dengan kebenaran. Benar-benar jujur dan benar-benar sesuai dengan rencana Allah diutarakan oleh mulut. Maka saudara-saudara, hukum ke-9 adalah satu-satunya hukum bersangkut paut dengan bicara. Do not speak something false. Do not have a false testimony against your fellow people. Jangan bersaksi dusta yang mencelakakan orang lain. Di dalam hal ini, ayat dan perintah ini bukan hanya bicara tentang boleh bohong atau tidak boleh bohong. Itu terlalu dangkal. Di sini adalah mulutmu bagaimana berbicara kebenaran dan engkau mengutarakan sebagai saksi Allah. Engkau seharusnya bagaimana mempergunakan keadaan berlidah, berbahasa, dan motivasimu adalah tidak mencelakakan orang lain. Di dalam takut kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia, yang dua ini menjadi dasar 10 hukum. Benarnya kedua prinsip ini terkandung di dalam perintah yang ke-9. Seseorang yang berbicara kebenaran, dia ada berbicara seperti Tuhan dengan sifat ilahi sesuai dengan kehendaknya. I only speak the truth. I only speak the true things. I only be the witness of the truth. Nothing else. Saya tidak akan menjadi saksi dusta. Saya tidak akan menjadi orang yang membicarakan hal yang najis, yang tidak beres. Orang membicarakan hal yang merugikan orang lain, yang tidak memuliakan Tuhan. My mouth is an instrument to express the truth, because I'm created after the image and the likeness of God. My heart is to love God and to love people, to love men. Di sini cinta kasih kepada Tuhan Allah dan cinta kasih kepada manusia mengakibatkan pembicaraan dan kesaksian kalimat bahasa, kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menjadi batu syak, tidak menjadi sesuatu pisau yang tidak kelihatan untuk menusuk orang, untuk merugikan orang lain, untuk mencelakakan orang lain. Saudara-saudara, kita masih ingat banyak hal, hati kita begitu sedih karena mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak beres. Kadang-kadang orang memaki kita, orang memfitnah kita dengan satu kalimat yang seperti hanya 2 detik dengan suara yang tidak arti apa-apa, tapi telah menjadi kerugian, kecelakaan besar untuk melumpuhkan niat perjuangan kita. Saudara-saudara, ada kalanya seorang ibu yang katakan kalimat terlalu menghina anak, menjadikan anak itu seumur hidup tidak mau berjuang lagi. Goblok, kamu seperti babi. Nah, saudara-saudara, kamu kira waktu itu cuma 2 kalimat tok, cuma mengutarakan marahmu tok, tapi kemarahanmu tidak membuktikan kamu pendidik, hanya membuktikan kamu pengekspresif ketidakpuasan jiwamu. Dan engkau tidak tahu kalimat-kalimat seperti itu menjadi satu batu syak, menjadi sesuatu hambatan, menjadi satu pembunuhan batin yang merugikan orang lain. Kita harus minta Tuhan memberikan kepada kita kesadaran, memberikan kita pengabdian, sehingga mulut dan perkataan yang keluar daripada bibir kita itu memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Saudara-saudara, dan anak-anak kalau bohong kabar kita marah luar biasa, sehingga kita tidak mau dibohongin, kita tidak mau dikelabuin, kita tidak mau ditipu oleh orang lain. Tuhan Yesus berkata, jika engkau mau diperlakukan bagaimana, perlakukanlah terhadap orang lain terlebih dahulu. Kamu mau respect orang lain.
Kamu mau senyumin orang lain. Kamu mau dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu. Di sini kita melihat seluruh etika Kristen ada etika inisiatif. Seluruh etika Kristen adalah etika aktif, bukan etika pasif. Saya kok kurang dihormati, kok saya kurang diperhatikan, saya kurang dicintai sama orang lain. Semua orang mempunyai konsep semacam demikian, belum mengerti cara etika Kristen. Seorang yang di sekolah teologi datang kepada saya. Dia mengatakan, saya kok rasa di sini kurang dihargai, saya di sini kurang diperhatikan. Saya bilang, kalau begini, you mau apa? Dia bilang, saya harap sekolah ini berubah, lebih banyak orang memperhatikan saya. Saya bilang, saya setuju. Kalau banyak orang memperhatikan orang lain, termasuk kamu juga di dalam banyak orang memperhatikan orang lain. Jadi sikap bukan celah, bukan tuntut, bukan kritik, bukan tidak puas kepada orang lain, tapi tidak puas kepada dirimu. Dan setiap diri tidak puas kepada diri kita, setiap diri mau menjadi berkat bagi orang lain, baru sekolah ini ada majunya. Konghucu mengatakan, 君子求诸己，小人求诸人. Maksudnya, seorang yang terus menuntut diri itu orang gentleman. Seorang yang terus nuntut orang lain, seorang kerdil. Saudara-saudara, ini kurang beres, itu kurang beres. Engkau kurang cinta, engkau kurang perhatikan, engkau kurang rohani. Terus mencela, terus kritik. Ini tidak beres, itu tidak beres. Saudara-saudara, orang itu orang kerdil. Konghucu mengatakan, seorang gentleman bukan terus mengatakan ini tidak beres, itu tidak beres. Terus mengatakan aku tidak beres, aku tidak beres. Tetapi kalau terus mengatakan aku dah beres, bukankah lama-lama menjadi orang yang minder, atau orang yang terlalu tekanan jiwa, akhirnya terlalu stres, atau akhirnya dia tidak bisa keluar daripada kemelut kesulitan self esteem yang terlalu inferior? Tidak. Saya dah beres, saya dah beres. Menuntut diri sambil mengkoreksi diri, menuntut diri sambil meninggalkan diri yang kurang beres, sambil menuntut diri, sambil maju terus bersandarkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, anak kecil yang dimarah-marahin papa mamanya, dia bisa nangis. Setelah nangis, dia tetap berubah dan tetap maju. Karena apa? Karena dia mempunyai jiwa membenar, membereskan, memperbaiki diri. Tapi orang yang sudah tua, kalau dimarahin, kalau dikritik, dia bukan saja tidak memperbaiki diri, dia mulai membenci orang lain. Karena dia menganggap orang lain kurang ajar, kurang hormat kepada dia. Yang dia pakai adalah hak untuk menuntut orang lain, bukan menuntut diri. Biar kita belajar daripada hal ini. So always introspect yourself. Always have your self correction. Berubah, berkoreksi, menuntut diri menjadi baik. Itu mengakibatkan kita maju terus, dan kita tidak terhambat dengan sesuatu yang mengakibatkan kesensitifan kita untuk penilaian diri dan hubungan dengan orang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan kita kemungkinan berbicara, dan berbicara sesuatu yang bersifat mengangkat, bersifat mendorong, bersifat pengharapan di depan, bersifat optimistis. Itu menjadi berkat untuk membawa orang lain maju bersama di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kenapakah anak-anak kadang-kadang berbohong sama ibu? Kenapa Pak anak-anak menipu orang ayahnya? Selain dia terlalu kreatif dan nakal, dan dia sangat jahat, kebanyakan anak-anak menipu ibu karena terlalu keras mendidik anak. Ibu-ibu yang terlalu keras mendidik anak mengakibatkan ketakutan dihukum. Daripada ketakutan dihukum, itu ternyata lebih baik dia menipu supaya tetap tidak ketahuan salahnya di mana, sehingga menghindarkan hukuman. Nah, saudara-saudara, di dalam leadership, di dalam pendidikan, dan di dalam keluarga, yang atasan tidak boleh terlalu streng menguasai bawah, sampai bawah itu menjadi orang pura-pura. Kalau dia hanya menyatakan diri secara pura-pura di hadapan bos,
Di hadapan atasan, di hadapan orang tua kelihatan baik, tapi sesungguhnya di dalam hatinya tak mungkin mencapai tuntutan begitu besar daripada orang-orang pemimpin atau ayah, ibu, guru terhadap dia. Pasti dia menjadi seorang yang pakai topeng. Jadi di sini penipuan daripada anak kecil diakibatkan oleh orang-orang pendidik yang kurang bijak. Saudara-saudara, seorang ibu, seorang ayah, seorang pemimpin yang bijak adalah bisa mengutarakan dan bisa menerima pengutaraan daripada bawahnya secara jujur dan dalam status manusia dan manusia yang saling hormat dan fair. Saudara-saudara, ibu yang nanti sabar mendengar pengutaraan anak kecil yang kadang-kadang ngomongnya tidak beres, pikirannya belum matang, belum waktunya dia bicara seperti itu, tapi you sabar mengakibatkan dia mau. Dia berani keluarkan kalimat-kalimat dari dia. Ada seorang yang umur 13, dia bilang, "Ma, aku mau bicarakan satu hal, tapi saya malu kasih tahu sama orang lain. Hanya mama saja yang saya mau kasih tahu." Lalu mama bilang, "Nanti saya panggil papa." Enggak, jangan panggil papa, hanya mama. Ya, papa itu papa, mama itu mama. Saya hanya mau bicara sama mama. Oke, mama bilang oke. Nah, tapi mama mesti janji ya. Janji apa? Kok anak kecil suruh mama janji? Sesudah dengar, simpan dalam hati. Tak boleh bocor ya. Tak boleh kasih tahu sama orang lain. Mama bilang oke lah, janji. Sungguh loh ma, sungguh janji. Mama bilang sungguh. Di hadapan Tuhan loh ma. Anak ini mendekat mamanya selangkah demi selangkah. Ya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sumpah loh ma. Wah, mamanya bilang apa-apa ini ya. Ngomong dong. Enggak, ngomong dulu. Janji, tak boleh kasih tahu sama orang lain. Sungguh-sungguh janji, sumpah di hadapan Tuhan, tak ngomong sama orang lain. Lalu mama pikir ini pasti rahasia betul ya. Dia tanya, apa sih yang ngomong? Aku jatuh cinta sama seorang perempuan. Kalau biasanya umur 13, matiin kamu kurang ajar. Baru umur berapa? Dia bilang, padahal yang dicintai sudah umur 18. Tapi anak ini lihat matanya perempuan itu bagus, hidungnya bagus, jalannya, waduh. Dia sudah mulai timbul satu perasaan perlu satu seks yang berlawanan untuk menjadi objek cintanya. Mamanya dengar karena sudah mau marah, sudah mau pukul dia, tapi karena sudah janji, janji, sumpah di hadapan Tuhan. Jadi dia tahan terus ngomong. Saudara-saudara, akhirnya betul-betul mamanya tidak bicara sama siapa-siapa. Akhirnya anak ini waktu dia dewasa, dia menjadi seorang besar. Dan di dalam bukunya dia mengatakan, saya bertumbuh dengan sehat. Jiwa saya begitu bertumbuh dengan baik. Meskipun itu kali yang saya cinta itu tidak mungkin menjadi nyonya saya. Tapi dengan perasaan cinta mengutarakan saya seorang manusia berhak dan disimpan secret oleh ibu. Dan dia tidak maki saya, tidak marah saya. Membuat saya merasa ibu saya sangat berbijaksana dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menganjurkan ibu-ibu bisa dengar suara dari anak-anak dengan sabar. Meskipun kalimat-kalimat yang dikatakan kadang-kadang bocengli betul-betul. Dan tidak matang dan tidak seharusnya. Tapi harus belajar sabar. Kenapakah generation gap menjadi satu fakta? Kenapa anak-anak kita begitu jauh hatinya dari kita? Karena kita tidak mau dengar mereka. Atau kita langsung potong hak mereka berbicara. Mereka adalah manusia. Dan karena engkau terlalu keras, kalau engkau salah saya pukul. Terlalu keras pukulnya, terlalu keras menghadapi anak. Mengakibatkan mereka pelan-pelan cari jalan keluar. Karena mau membalas, tidak ada hak. Mau pukul, tidak kuat. Dia anak, kamu orang tua, kamu gede, dia kecil. Di bawah ketakutan ini, satu-satu jalan keluar yaitu bohong. Bohong. Sekali bohong, engkau tidak ketemu. Dia mulai belajar, di dalam fisik saya kalah. Di dalam cara taktik bohong saya menang. Papa tidak bisa apa-apa sama saya.
Dan seorang pendidik kalau tidak menemukan dan tidak bisa bijaksana mengatur kesalahan daripada yang dididik, maka pelan-pelan itu yang bawa akan mempunyai status lebih tinggi secara tidak sah daripada gurunya. Dan gurunya, papa mamanya pelan-pelan menjadi diperalat dan akhirnya bohwat sama dia. Saudara-saudara, hal ini akan terus terjadi sepanjang matahari masih terbit dari timur dan terbenam ke barat. Urusan pendidikan dan urusan keluarga tidak pernah beres, karena penipuan itu adalah salah satu senjata untuk membuat sendiri tidak mendapatkan pukulan atau tidak mendapatkan kekerasan yang tidak bisa ditanggung oleh orang yang lemah. Profesor Petrus Witchrock daripada Vancouver satu kali dia bicara sama saya. Saya waktu itu adalah seorang ofisir yang penting di dalam armada. Di bawah saya ada 120 orang yang pangkat-pangkat di dalam armada dari Kanada Barat. Di dalam peperangan dunia, dan itu armadanya dengan berapa kapal perang yang banyak dan berapa kapal terbang di atas kapal perang itu semua dikuasai oleh dia. Dan saudara-saudara, pada satu hari dia mengatakan, saya sekarang cepat-cepat perlu satu kapal terbang bawa saya dari Pasifik terbang kembali ke Vancouver, dan di dalam 2 jam siapkan semua, saya mau berangkat, saya mau ke situ. Nah saudara-saudara, waktu dia mau pakai kapal terbang, ternyata di atas kapal perang itu cuma satu kapal terbang, hanya satu saja. Nah dia bilang, sekarang siap, saya mau pakai. Mereka bilang tidak bisa, ini mesinnya lagi rusak. Karena mesin rusak, maka saya perlu 6 jam untuk overhaul, turun ke mesin, bikin betul semua, ganti silinder, di-slap dengan baik, masukkan, baru bisa terbang. Wah, ini atasan ini sudah tidak bisa tahan. Mengapa 6 jam? Cepat-cepat sedikit, bisa cepat tak? Oke, paling cepat saya kerja dengan ngebut 4 jam selesai. Oke, cepat-cepat 4 jam lagi saya mau berangkat. Lalu orang itu turunin mesin dengan itu, banyak yang bantu dia. Turunin mesin, lalu dibuka itu silindernya, itu semua dikeluarkan, diganti, masuk di dalam hampir 4 jam sudah selesai. Sudah selesai, lalu dia semua masukin, semua on the disk sudah selesaikan. Tetapi saudara-saudara, mendadak dia tidak hati-hati, sudah semua masuk, ada satu skrup masukkan lubang busi, berarti bongkar lagi. Tidak bisa, tidak mungkin, tangan tidak bisa masuk. Lubang busi yang terakhir pasang untuk ignition itu, sekarang ada satu skrup, dia tidak hati-hati, selalu ke dalam. Lalu saat itu dia mesti ambil keputusan. Bagaimana ya? Tak peduli lah, sudah 4 jam kok. Daripada dimarahin, di skrup semua busi pasang, biar jalan. Kalau dia jalan, lalu kapal terbang, begitu terbang tidak sebentar lagi, itu skrup di dalam akan membuat seluruh kapal dalam meledak. Waktu itu dia pikir-pikir, dia bilang, bos, maaf, perlu 4 jam lagi. Kenapa? Apa lu main-main sama saya? Di situ keputusan orang ini adalah jujur. Kalau dia jujur, dapat kemarahan lebih besar, bagaimana? Mungkin dipecat. Waktu itu Peter Witchrock, profesor yang akhirnya menjadi leadership di dalam angkatan itu bersenjata seluruh Kanada. Dia mengatakan, tell me the truth. What happened? Why another 4 hours you need? Dia mengatakan gini-gini. Ada satu grup, aduh maaf. Begitu tidak hati-hati saya mau pasang, cerak. Dia masuk. Karena dia masuk, masih bisa terbang sih. Tapi kalau sudah sampai pada saat yang penting akan meledak. Maka saya mengasihi engkau. Engkau atasan yang baik. Saya tidak mau menipu kamu. Saya tidak mau berdusta. Saya harus jujur. Ini kesalahan saya. Tetapi saya perlu 4 jam lagi. Maaf kalau saya mentunda you punya program. Maaf kalau engkau tidak bisa mengikuti konferensi yang penting malam ini di Vancouver. Tetapi saya tidak ada jalan lain.
daripada engkau meninggal dunia. Saya menghargai engkau sebagai bos yang baik, maka saya jujur. Ditepuk tangan oleh bosnya, saya berterima kasih. Karena engkau jujur kepada saya, engkau tidak mencelakakan saya. Karena engkau jujur kepada saya, engkau tidak menipu saya. Meskipun bagi engkau terlalu gampang. Yes, alright, you can go. Begitu naik, tidak beberapa menit sudah ledak. Maka saya bersyukur ke engkau. Bukan saja tidak dihukum, dinaikkan pangkat. Hari itu tidak bisa mengikuti konferensi yang penting di Vancouver. Karena kapalnya masih ada di Pasifik. Tapi dia pikir-pikir lagi. Dia bilang, saya tidak bisa bayangkan. Kalau dulu saya terlalu keras sama bawahan saya. Kalau dulu saya terlalu disiplin dengan keras untuk kelihatan saya pemimpin yang betul-betul sukses. Apa yang terjadi pada saya? Saya mati, tidak ada kuburan. Meledak di tengah-tengah angkasa. Dan saya tidak tahu hari ini jadi apa. Bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab jangan terlalu keras terhadap bawahanmu. Yang mengakibatkan mereka yang lemah. Tidak berani lawan, tidak bisa apa-apa. Satu-satunya senjata yang mereka pakai yaitu menjadi pembohong, berdusta. Nanti yang dirugikan adalah diri kita. Yang menjadi ibu, yang menjadi bapak, yang menjadi guru, yang menjadi pimpinan di kantor dan sebagainya. Nah saudara-saudara, pengetahuan kali itu, pengalaman daripada Peter Witchroff itu sudah kira-kira 30 tahun yang lalu. Dia bicara tentang hal-hal begini. Saya ingat satu kalimat dengan satu kalimat. Saudara-saudara, we are human beings. We need the human relationship. And we need the true understanding of the true situation in every condition. Dan di situ penipuan akan menimbulkan kecelakaan yang besar. Dan penipuan tidak tentu disengaja. Orang bukan suka menipu. Orang bukan suka membohong. Karena mereka terpaksa menghindarkan keadaan yang tidak perlu. Mereka sementara menipu. Dan waktu menipu mereka kira selesaikan sesuatu. Tapi akhirnya mencelakakan orang lain. Bukan berdasarkan hati yang jelek. Hanya karena takut. Nah ini satu hal yang sangat menyesalkan. Jikalau di antara orang kita pimpin, anak-anak yang kita besarkan, atau murid-murid yang kita didik terjadi karena ketakutan menjadi penipu. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ini mengatakan di dalam hukum ke-9, jangan bersaksi dusta untuk mencelakakan orang lain. Nah di sini mengandung etika motivasi. Saudara-saudara, kita seharusnya mempunyai hati yang bagaimana? Hati yang bermotivasi membangun. Motivasi membaiki. Motivasi memberkati orang lain. Jangan sekali-kali di dalam hati kita ada satu niat mencelakakan orang lain. Dan setelah mau mencelakakan orang lain, memperalat dusta untuk mendukung niatmu. Itu engkau menjadi alat iblis. Engkau menjadi instrumen kejahatan. Engkau menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan Allah. Jadi Christian ethics is ethics of motivation. Ini menyangkut kepada poin ini. Selanjutnya kita akan memikirkan, kalau kita balikkan demi menolong orang lain, kita bohong bagaimana? Nah saya kira you sudah tunggu 4 minggu ya. Mau dengar kalimat ini ya. Kalau kita bohong, menipu orang lain demi kebaikan orang lain, bagaimana? Nah, saudara-saudara, itu lain sama motivasi jelek. Sehingga saya tidak katakan demi menolong orang lain kita boleh bohong. Saya tidak mengeluarkan kalimat itu. Saya cuma kasih kalimat demi menolong orang lain. Kadang-kadang kita tidak ada jalan lain kecuali bohong. Nah, itu betul. Saudara-saudara, demi menolong orang lain kita boleh tidak bohong. Bukan mengenai boleh tidak boleh, tapi bisa tidak bohong. Nah saudara-saudara, kadang-kadang mama papa itu mengatakan kalimat bohong kepada anak demi kegampangan mendidik, demi baiknya anak-anak. Ada seorang yang sangat kaya di ujung pandang, dan dia kadang-kadang pergi ke pulau-pulau yang sangat
jelek sekali, sangat miskin sekali. Dan istrinya selalu tidak suka kalau suami pergi sendiri. Dia mau mendukung, mendampingi, menolong. Terus dia mengatakan saya mau ikut. Tapi karena tempat-tempat yang pelosok-pelosok kecil itu tidak ada kakus yang baik. Sehingga perempuan itu paling jijik kalau masuk kakus laki-laki yang kotornya, baunya luar biasa. Maka dia mengatakan, tempat yang jelek-jelek lu pergi dewe lah, sudahlah. Kalau yang ada kakus WC yang bagus baru saya ikut. Nah saudara-saudara, nah suami ini bicara sama saya mau pergi ke satu tempat di pedalaman Kalimantan dan di situ bahaya sekali. Tetapi ada kakus baik, tapi bahaya sekali. Dan saya pergi meninjau penginjilan di situ. Tapi istri saya terus mau ikut. Saya bohong sama dia, tidak ada kakus, bau sekali di kakusnya. Istri langsung bilang, oke, lu pergi ya sendiri. Begitu. Dia bilang, Pak Tong, saya dosa enggak ya? Padahal itu ada kakus yang baik, tapi tempatnya orang bahaya. Saya tidak mau istri saya mendapatkan kebahayaan di situ. Maka saya bohong, di situ tidak ada kakus. Jelek sekali, jorok sekali, bau sekali. Dia baru dengar, sudah, enggak usah, lu pergi ya sendiri. Dengan begini dia tidak pergi. Akhirnya tidak mengalami bahaya. Dan dia bisa dengan sehat dan sejahtera tinggal di rumah. Tapi gua bohong, bagaimana? Saya cuma jawab, doa sendiri di hadapan Tuhan. Yuk tanya-tanya berarti yuk sendiri rasa tidak sejahtera bukan? Lebih baik kasih tahu dengan sesungguhnya ada bahaya, ada ini, supaya dia tidak pergi. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita harus mengatakan kalimat yang sedikit beda dengan kesungguhan. Kadang-kadang kita tidak mau katakan sesungguhnya apa yang terjadi. Karena apa? Kadang-kadang kita kalau katakan semua dengan sungguh-sungguh menimbulkan bukan baik, kerusakan, kesulitan yang lebih besar. Karena ada orang mempunyai imajinasi yang terlalu kuat dan selalu pikirnya negatif. Tidak pernah pikir positif. Selalu pikirnya yang jelek-jelek, yang rusak-rusak, yang bahaya-bahaya. Dan selalu stick on. Terus menganggap yang saya pikir pasti betul. Yang saya pikir pasti betul. Akhirnya dia akan jerumuskan dan makin lama makin sulit untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak menakutkan seperti itu. Nah di hal ini kita perlu bijaksana dari Tuhan. Jujur, cinta kasih, motivasi baik dan memberikan pengertian. Kalau masih tidak bisa bagaimana? Atau tidak cukup waktu bagaimana? Di dalam saat yang begitu sulit, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita bohong dulu. Tetapi tidak berarti Tuhan senang kita bohong. Nah saudara-saudara, kasus yang paling penting mengenai ini adalah Rahab. Masih ingat Rahab? Rahab adalah seorang pelacur yang tinggalnya dan dia hidupnya di kota apa? Yeriko. Nah kota Yeriko sampai sekarang dianggap adalah kota terkuno yang berbentuk berdinding tembok yang terkuno di seluruh dunia. Kota Yeriko itu sudah ada temboknya 3000 tahun sebelum Kristus. Nah saudara-saudara, nah ini adalah arkeologi barat. Kalau dikatakan di Tiongkok ada tidak? Mungkin ada. Dan Tiongkok dinasti Shang. Dinasti Shang itu 3500 tahun yang lalu. Itu kuburan daripada raja. Sama seperti kuburan dari orang Mesir. Yaitu bentuk piramid. Tapi kenapa di Tiongkok tidak kelihatan piramid? Kalau di Mesir langsung piramid menuju ke langit yang tinggi sekali. Kelihatan ada yang sampai 500 kaki tingginya. Memecahkan rekor sepaling tinggi dunia dan bertahan rekor bangunan tertinggi 4000 tahun sampai 1888 tahun di mana Eiffel Tower di Paris dibangun. Belum pernah di dalam sejarah ada bangunan lebih tinggi dari piramid, the Great Pyramid Giza yang berada di Mesir. Tetapi di Tiongkok juga ada piramid. Bedanya apa? Baru ditemukan berapa puluh tahun yang lalu. Piramid Tiongkok itu piramid bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi itu penggalian menunjukkan
pembentukan piramid 4 segi itu akhirnya paling bawah itu lincip. Itu adalah dibentuk ke bawah, bukan ke atas. Sehingga setelah kuburan raja di dalam itu selesai, baru ditutup dengan tanah, tidak kelihatan piramid. Tapi waktu digali, ketemu piramid itu di bawahnya. Dan piramid itu sampai pada pucuk itu ditumpuk, tidak ada lincipnya. Itu menjadi satu tempat persegi, mengerti maksud saya? Yang begitu turun sampai tempat pucuk rata. Itu tempat tengah dari piramid. Itulah tempatnya peti mati raja. Nah, itu adalah sang dinasti. Tetapi sang dinasti, adakah tembok seperti Yeriko? Tidak terlalu jelas. Karena itu sudah 3.500 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, tetapi dianggap biasanya Yeriko adalah kota yang paling utama di dalam sejarah manusia yang bertembok. Dan tembok Yeriko itu begitu kuat sehingga apa yang dicantumkan di dalam buku Yosua, bahwa orang Israel menggempur Yeriko dan keliling kota 7 kali. Pada hari ke-7 sekali, hari itu 7 kali. 6 hari setiap hari 1 kali. 1 kali. 1 kali. Sampai hari ke-7, hari itu 7 kali. Lalu mentiup itu nafiri, mentiup sangkakala dengan suara besar. Maka akhirnya robohlah kota itu. Nah, saudara-saudara, di kota Yeriko itu tembok-temboknya begitu tebal, sampai di atas tembok pun bisa bangun rumah. Dan salah seorang yang bangun rumah di tembok itu adalah seorang pelacur yang namanya Rahab. Waktu Tuhan Allah berkata, Israel, pergilah ke tanah Kanaan, karena tanah yang mengalirkan madu dan susu. Itu adalah tempat aku berjanji bagi nenek moyangmu, Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang itu tempat akan dimiliki oleh kamu. Engkau masuk, tetapi engkau bukan masuk menerima begitu saja. Masuk berperang dengan musuh yang ada di situ. Baru engkau mungkin mendapatkan itu. Nah, ini adalah prinsip Alkitab. Nothing is given and you just take it for granted. All the promises from the Lord needs your fighting, struggling. Allah memberkati, Allah menjanjikan, Allah memberikan tanah perjanjian, tetapi diberikan kepada orang yang harus berjuang, harus berperang, harus dengan susah payah melawan musuhmu, baru engkau bisa mendapatkan. Maka orang Israel kirim 10 pengintai, kirim 12 pengintai, masuk melintasi sungai Yordan dengan kapal. Sampai di situ mereka tahu itu Yeriko. Waktu mereka mengintai, dari setiap suku, 12 suku, satu utusan, 12 orang masuk. Setelah mereka melihat, yuk jalan ini, saya jalan ini, yuk daerah utara, saya selatan. Selesai mereka kumpul kembali, pulang. Lalu ditanya oleh Musa, bagaimana? Engkau sudah mengintai? Bagaimana daerah ini? Di antara 12 orang, 10 yang mengatakan cilaka, Tuhan pimpin kita keluar dari Mesir adalah salah. Karena kita diberikan tanah janji yang begitu menakutkan. Itu pemberian apa? Itu janji apa? Orang di situ lebih 1-2 kepala dari orang kita. Orang Israel kecil-kecil, kurus-kurus. Orang Israel begitu lemah, begitu tidak besar badannya. Tapi mereka semua besar. Sehingga kita bertemu dengan mereka, kita melihat diri seperti belalang, seperti kerdil. Kita takut, tak mungkin kita menang, tak bisa kita perang sama mereka. Belum perang pun kita sudah mati, karena mereka besar dan luar biasa. Iya. Di antara 10 orang, 12 orang, 10 mayoritas yang mengatakan tak mungkin kita masuk situ, tak mungkin kita perang. Sama seperti gerakan reform mau berperang dengan raksasa sekarang. Tak mungkin. Mereka terlalu besar, mereka terlalu banyak, kita sulit. Tapi Musa diam dan Yosua adalah di antara 12 orang itu, satu di antara 2. Yosua dan Kaleb mengatakan, tidak. Meskipun mereka besar, meskipun kami seperti kerdil, Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita tidak salah.
kami akan bersandar kepada Yehova, pergi memerangi mereka, menghancurkan mereka, dan Tuhan sudah taruh mereka di dalam tangan kita. Nah, ini namanya iman. Iman tidak bersandarkan mayoritas. Semua 1, 2, 3. Iman tidak minder karena minoritas. Semua. Iman tidak melihat manusia lebih dari Allah. Semua. Iman terus melihat Tuhan, melihat pimpinan Tuhan, rencana kekal. Lalu mengatakan, who are you? So what? You're big? I don't care. You are many? I don't care. You are giants? I don't care. Seperti Daud menghadapi akan Goliat, dan Goliat mengatakan, hahaha, lu kira gua anjing? Ngomong sendiri lo. Lu kira siapa saya? Saya Goliat, lu Daud, kecil begini berani lawan sama saya. Hari ini saya akan matikan engkau. Daud mengatakan, demi nama Tuhan, hari ini saya akan bunuh kamu. Karena Tuhan menyertai aku. Dia punya senjata begitu berat. Dia punya pakaian begitu lengkap. Pakaian besi ratusan kilo. Daud pakai jas kulit, yaitu kulit bikinan Tuhan. Saudara-saudara, dia pakai satu stip. Tunggu di situ. Lalu pada waktu Goliat datang dengan perisai, dengan pedang yang besar, dengan topi bata, pakaian yang lengkap menghadapi dia, Daud cuma berdoa di hadapan Tuhan, serahkan yang besar kepadaku demi nama Yesus. Persis masuk ke tempat di sini antara tulang atas tulang bawah, ada tempat yang Tuhan bikin untuk Daud masukkan batu di situ. Jatuh. Daud datang pakai pedangnya dia, karena dia dah bawa pedang. Dia bawa pedang, good, it's for me, not for you. Keluarkan pedang, kiko. Kepala gergaji. Lalu tidak usah bawa kantongan plastik, karena rambutnya banyak. Bawa kepala itu. Itu namanya iman. Saudara-saudara, tak pernah kita perlu minder karena minoritas. Tak pernah kita perlu minder karena kita kecil. Tak pernah kita minder karena kita tidak ada uang. My God is the richest. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita tidak usah takut. My God is with me. My God is the greatest. Saya tidak takut karena kita minoritas. Kita minder karena kita kurang kaya. Kita bersandar kepada Tuhan. Dan inilah harta rohani yang besar. Bukan uang yang banyak. Iman yang kuat. Amin. Firman kebenaran dari Tuhan. Itu sebab di antara 12 pengintai cuma 2 minoritas. Bukan karena mereka lebih besar, mereka sama seperti orang Israel yang lain, tapi mereka berbicara kepada Musa, tidak usah takut. Meskipun mereka besar, tapi Tuhan menyertai kita. Kita akan betul-betul menang akan. Nah, saudara-saudara sekalian, 12 orang yang masuk itu, ada dua orang yang mengatakan tidak usah takut. Nah, 2 orang itu masuk ke dalam rumahnya daripada siapa? Rahab. Dan Rahab itu seorang pelacur yang menerima dia. Seluruh kota tidak ada menerima pengintai kecuali seorang pelacur. Dan pelacur ini ternyata pelacur yang kepleset menjadi karirnya pelacur, tapi imannya iman yang benar. Sehingga di seluruh kota Yeriko yang paling brengsek moralnya, yang mempunyai iman yang paling besar. Ya, ini satu sindiran yang besar ya. Saudara-saudara, mungkin tidak orang Kristen yang paling baik di Jakarta sekarang sedang menjadi pelacur. Mungkin tidak orang Kristen seluruh Jakarta iman yang paling baik itu justru ada orang penjahat yang sekarang lagi menjadi perampok. Mungkin. Nah, ini ada satu hal yang tidak lumrah. Sehingga kita kalau dengar gini rasa tidak enak sekali. Di dalam perjanjian baru, iman paling besar yaitu perampok yang di kayu salib. Karena dialah orang yang satu-satunya
sebelum Rasul mengetahui kapan kerajaan Allah tiba, mereka hanya mengharapkan kerajaan Israel dibangkitkan kembali. Tapi Rasul ini bilang tidak, kerajaan akan tiba dari surga, bukan dunia ini. Nah, dia mengatakan, when you get your kingdom and return here, please remember me. Ingatlah aku setelah engkau mendapatkan kerajaan itu. Petrus tak ngerti, Yohanes tak ngerti, perampok itu mengerti lebih dahulu. Maka Yesus mengatakan, verily, verily I tell you, today I will with you in the paradise. Hari ini aku berserta dengan engkau di Firdaus. Saudara-saudara, dia orang pertama yang mengerti kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu diberitakan sebelum Yesus berkhotbah. Diberitakan melalui mulut dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Sudah dikhotbahkan 3,5 tahun. Tetap tidak ngerti. Karena konsep mereka preoccupied. Konsep mereka terus dijajah dengan miskonsep. Yesus datang menjadi Mesias, membangunkan kerajaan di dunia. Dan kerajaan Israel akan dibangkitkan kembali melalui kebangunan di mana takhta Daud akan diletakkan kembali lagi tempat yang asal. Tapi mereka tidak ngerti. Semua tidak ngerti. Bagaimana dikhotbahkan tidak ngerti. Saya takut kalau saya khotbah berpuluh-puluh tahun di sini, engkau tetap tidak ngerti yang paling penting. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, perampok itu mengerti. Dia Kristen paling baik. Di dalam perjanjian lama di kota Yeriko, orang Kristen yang paling baik adalah seorang pelacur. Saudara, jangan kira pelacur itu jahat sekali. Kadang-kadang mereka peleset, tidak ada cari nafkah, tidak ada uang, tidak ada suami, tidak nikah, cari kerjaan tidak ada. Lalu dipelesetkan karena agak cantik menjadi pelacur. Di antara pelacur ada orang baik, ada. Penginjilan ke pelacur belum dijalankan oleh gerakan reform ya. Kita masih regional, KKR regional. Kapan-kapan kita berkembang menjadi KKR pelacur. Kita belum jalankan KKR atau penginjilan untuk tukang-tukang di sini. Sudah mau pergi loh. Belum jalankan. Pelacur belum dikunjungi loh. Banyak tukang-tukang kuli yang ada di pelabuhan belum diinjili loh. Kita terlalu banyak belum kerjaan. Kita terlalu di hadapan Tuhan masih jauh daripada target yang Tuhan tetapkan. Kita Tuhan keep us humble heart di hadapan Dia. Selalu minta Tuhan pimpin. Kalau tidak kita akan meleset juga. Ada meleset ke bawah menjadi pelacur. Ada yang meleset ke atas menjadi setan. Nah, setan jatuh ke atas. Banyak orang berdosa jatuh ke bawah. Loh, jatuh kok bisa ke atas? Saya menjawab, kenapa jatuh harus ke bawah? Masih ingat apel daripada Newton? Newton waktu kecil lihat apel jatuh. Kenapa jatuh ke bawah? Kenapa tidak jatuh ke atas? Ada yang jatuh ke atas. Ada. Siapa? Setan. Aku mau seperti Allah. Nah itulah setan menjadi mau seperti Allah. Itu namanya jatuh ke atas. Sombong. Kita jangan sombong. Kita mesti merendah hati. Pergi ke tempat yang lebih miskin, lebih sulit. Pelacur dikunjungi, diinjili. Dan ternyata, saudara maaf ya. Saudara pernah pikir enggak? Semua kalimat keluar dari mulut perempuan di seluruh kitab suci. Yang paling banyak siapa? Rahab. Sudah pernah ya, tidak pernah dengar, tidak pernah hitungnya. Keluar dari mulut yang paling indah, kalimat yang paling penting, paling berbobot, Maria, ibu Yesus. Kalimat yang keluar dari perempuan yang belum nikah, masih remaja. Setiap kalimat begitu berbobot, yang paling tinggi nilainya itu Maria. Yang paling panjang dicatat oleh Roh Kudus, diwahyukan ke dalam kitab suci. Menempatkan bahasa yang paling banyak itu Rahab. Dan dia sebenarnya seorang perempuan yang pintar luar biasa. Dia sebagai pelacur untuk cari uang. Tapi dia punya pemikiran itu mengamati selama berpuluh-puluh tahun. Karena apa? Pada waktu Yosua suruh 12 orang masuk ke situ. Waktu itu Musa sudah mati. Di antara dua orang ini berbicara sama si pelacur ini. Dia mengatakan, aku mengetahui Tuhanmu, Tuhan yang sejati. Bagaimana memimpin engkau keluar daripada
tanah Mesir, melewati akan Laut Kulsum, bagaimana mengalahkan akan raja-raja di padang belantara. Berarti dia sejarawan. Ini sekarang banyak orang tidak mau baca buku, tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, itu terjadi 40 tahun yang lalu. Berarti Rahab menyelidiki bagaimana Tuhan memimpin orang Israel selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya dia terus mencatat. Demikianlah aku mengatakan, their God is a true God, my God is false God. Saya sekarang sedang tinggal di kota yang akan mau mati. Saya tinggal di kota ini menjadi pelacur. Saya akan binasa. Tetapi kalau bangsa ini ada Tuhan Allah menyelamatkan, saya akan keluar, saya akan diselamatkan. Saya mau iman dari mereka, bukan ikut binasa di sini. Jadi ada orang pelacur yang jiwanya mau diselamatkan seperti ini. Ada. Jadi kedua orang ini kenapa cari situ? Apakah mereka tidur sama pelacur sambil menjadi pengintai? Bukan. Tuhan pimpin. Akhirnya mereka diselamatkan. Nah saudara-saudara, waktu mereka lihat jiraka, ada orang pengintai Israel masuk kota ini. Geledah, cari terus cari. Akhirnya dikirakan itu. Saya lihat dua orang masuk ke rumah di atas tembok itu. Rumah pelacur. Mereka masuk. Begitu masuk, saudara-saudara, waktu ketuk pintu, pelacur ini Rahab sudah menyimpan kedua pengintai itu di tempat di atas. Sehingga sangat tersembunyi. Dan dia sangat pintar. Sudah begitu. Adakah orang masuk? Dia bohong. Tidak ada. Adakah orang tadi dua orang masuk sini? Ada orang lihat? Tidak ada. Silakan geledah. Oh dia bohong. Saat itu dia bohong. Nah saya mau tanya. Kalau Rahab tidak bohong, kedua orang itu akan ditangkap dan dibunuh bukan? Tapi kalau Rahab bohong, orang itu diselamatkan. Saat ini boleh bohong enggak? Berani jawab dulu ya. Ada jawab, boleh. Boleh bohong enggak? Saya tidak katakan boleh. Saya cuma katakan tak mungkin tak bohong. Enggak bisa. Suruh bilang, oh ya ada di sini silakan. Nah, ketemu. Cendeng itu ya, saudara-saudara. Saat itu tak mungkin tak bohong. Jangan terlalu rohani lah. Termasuk saya. Dia keadaan begini, pasti bilang, ini mana enggak tahu gitu. Tak mungkin tak bohong. Kalau begini, apakah waktu ini kita melanggar hukum ke-9? Ini klimaksnya. Penjelasan hukum ke-9 ya. Sekarang senyum-senyum mau dia. Karena lu sering bohong sih. Saya terus terang. Tak mungkin tak bohong. Kenapa? Saat ini kelemahan rohani kita tidak bisa dibungkus lagi. We are only merely a human being. You're so weak. Kita takut. Kita sekarang kalau ambil keputusan ngomong atau tidak. Kalau ngomong ada di sini, dia mati. Dan demi iman bahwa Allah mereka Allah yang sejati. Dan demi menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Dan mengetahui kota ini sudah mau binasa. Saya tidak mau binasa berserta dengan kota Yeriko. Meskipun saya jahatnya sebagai orang pelacur. Saya tetap ingin diselamatkan. Di dalam konflik, di dalam 1-2 detik. Bagaimana? Ada orang yang masuk sini. Lihat tidak? Ada 2 orang laki-laki masuk sini. Di dalam detik-detik terakhir. Tidak bisa, tidak. Lalu dia menjawab. Tidak ada. Bohong. Digeledah. Tidak ada. Ini selain pintar bohong. Sudah pintar menyimpan barang simpenan. Tidak bisa ditemukan. Akhirnya mereka ada. Pergi. Sudah pergi. Lalu dia berkata keluarkan 2 orang. Lalu betul berkasih tahu mesti lari dari mana jalan. Ternyata dia mengerti sejarah. Juga mengerti geografika. Mengerti arah. Waduh dia pintar mesti dalam di sini disimpan berapa lama di situ. Sampai geledahnya 2 minggu. Atau geledahnya berapa hari sudah selesai. Tidak ketemu. Baru dikeluarkan. Rahab telah berdusta. Tapi lain sama hukum ke-9. Jangan berdusta
mencelakakan orang lain. Saya dari kecil memperhatikan akan hukum ini. Tidak ditulis jangan berdusta menolong orang lain. Tidak ada. Juga tidak katakan jangan berdusta. Waktu mencuri mengatakan jangan mencuri, langsung selesai. Jangan berzina, stop. Jangan membunuh, stop. Heran, di dalam hukum ke-9, jangan berdusta demi mencelakakan orang lain. Di sini ada satu syarat, seperti jangan berbuat patung bagi dirimu dan menyembahnya. Di situ poin yang paling penting bukan bikin patung, tidak bikin patung. Di situ yang penting adalah for you yourself and for worshiping them. Itu yang tidak boleh. Sehingga akhirnya Tuhan suruh orang Israel bikin patung 2 daripada kerubium yang berada di atas peti perjanjian. Boleh bikin patung, boleh taruh di situ. Karena di sini adalah mengutarakan keadilan Tuhan, bukan demi kemauan dirimu dan demi menyembah Dia. Itu yang tidak boleh. Jadi perintah kedua dan perintah ke-9 itu mempunyai kalimat-kalimat memberikan penjelasan, bukan hanya sekedar satu perintah. Thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. Bukan begitu gampang. Janganlah bersaksi dusta demi mencelakakan orang lain. Itu sebab Alkitab mencatat kasus daripada Rahab. Dia berdusta demi menolong orang lain dengan tidak mencelakakan orang lain. Boleh tidak? Sekali lagi saya tidak akan boleh. Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh. Saya berkatakan tidak mungkin tidak. Manusia yang lemah, manusia di bawah kekuatan, manusia di bawah ancaman dibunuh. Pada saat itu mulut kita tidak ada keberanian, tidak ada kerohanian yang cukup untuk mengatakan dengan benar ada di sini. Silakan cari. Bagi dia itu memang gampang. Ini loh 2 orangnya, silakan cari. Sudah engkau pergi, nah aku aman. Lebih baik dia mengatakan kejujuran, bukan lebih baik dia mengatakan bohong. Tapi demi jiwa yang percaya Allah Israel adalah Allah yang sejati, percaya ini 2 orang pengintai tidak salah, tidak boleh dibunuh, merasa ada kehendak Tuhan lebih daripada keadaan binasa daripada kota Yeriko, maka dia harus berbohong. Dia harus berbohong karena apa? Karena dia tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa tidak bohong. Dia tidak kuat untuk bicara yang sesungguhnya. Karena dia tidak tega dengan bicara sesungguhnya mematikan 2 orang. Sesudah itu dia hidup terus bagaimana? Dia tidak bisa. Dia bersalah kepada Tuhan. Maka saat itu dia memilih. Ini adalah satu keharusan di dalam kecelakaan yang besar. Sesuatu yang tidak bisa dihindar karena kelemahan orang. Sekarang saya tanya. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kedua orang itu, meskipun pelacur Rahab tidak bohong, Tuhan bisa menyelamatkan tidak? Bisa. Jadi tidak boleh mengatakan demi Tuhan saya boleh bohong. Saya tetap tidak katakan itu. Tidak boleh bohong, yaitu tidak boleh bohong. Tapi engkau bilang saya tidak bisa. Kalau tidak bisa itu karena kamu tidak bisa, bukan karena Tuhan mengizinkan kau bohong. Jadi tetap tidak boleh bohong. Tetapi dia saat kita tidak bisa tidak bohong, kita tidak ada jalan lain, kita tidak kekuatan, kita terlalu lemah untuk tidak bohong. Saat itu bohong tetap dosa, tetap tidak baik. Tetapi motivasimu adalah menolong orang lain. Engkau minta pengampunan dan Tuhan mengerti. Ini solusinya. Saudara, Tuhan mengerti kesulitan orang. Kadang-kadang tidak ada jalan lain lagi, sehingga Yesus Kristus pun datang ke dunia, mau menjadi kawan pelacur, mau menjadi kawan pemungut cukai, tapi dia menjadi lawan orang Farisi. Bukan orang Farisi, mereka memberikan perpuluhan. Bukankah mereka berpuasa kadang-kadang 1 minggu 2 kali? Bukankah mereka mengerti firman Tuhan, hafal ayat, rohani luar biasa tingginya? Justru Yesus memarahi Farisi, kau munafik. Tapi berkata, Anak Manusia datang menjadi kawan dari orang berdosa. Saudara-saudara, mari kita mengerti isi hati Tuhan lebih daripada hanya mengerti secara harafiah catatan di dalam Alkitab. Dan jika engkau pernah bohong, engkau pernah aborsi,
engkau pernah menipu, engkau pernah berbuat yang tidak beres. Dalam keadaan kekurang tahu, kekurang berani, kekurang kekuatan rohani. Minta ampun dari Tuhan. Dan jangan lakukan lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pengajaran yang mengandung makna tertinggi dari rencana Tuhan yang kekal bagi kami yang Tuhan cintai. Beri kekuatan kepada kami untuk makin dekat, makin mengerti, makin diperkenan oleh Tuhan selama kami hidup di dunia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.